Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah materi dari bab 4 dan bab 5, yang mana materi ini akan dimasukkan ke dalam materi ujian fikih semester 1 untuk kelas 9 SMP IT Akidah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib selanjutnya adalah pembahasan pengertian dari kirot. Kirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai perjanjian bersama. Ibaratnya seseorang memiliki jaring, namun ia malas untuk mencari ikan di sungai. Namun ada seseorang yang tidak memiliki jaring atau jangka, sehingga dia memiliki keinginan kuat untuk mengambil ikan di sungai. Maka si pemilik jaring tersebut memberikan kepada orang tersebut dan mengatakan, pakailah jaring ini dan ambillah ikan yang di sungai. Maka setelah selesai nanti hasilnya akan kita bagi. Nah, ini adalah contoh paling simpel untuk pengertian kirot atau bisa disebutkan dengan mudorobah. Kirot hukumnya adalah mubah. Ya, bahkan ini dianjurkan dalam ajaran Islam. Sebab pada kirot terdapat unsur tolong-menolong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan ketika beliau diberi modal oleh Siti Khadijah untuk berdagang ke Syams. Keuntungannya dibagi bersama, sedangkan modal tetap milik pemberi modal. Lalu selanjutnya untuk pengertian riba, Syekh Isa bin Ibrahim Ad-Duaisi, pengertian riba dalam Kamus Lisanul Arab, kata riba berarti tambahan, yaitu dalam kitab itu Al-Fadl wa Ziyadah. Lihat di Mujam Al-Wasid. Dan di kitab Misbah Al-Munir juga disebutkan riba dapat berarti tambah dan tumbuh. Zada wan nama. Taib selanjutnya adalah dalil dari Qirot. Disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudharabah atau Qirot dikiaskan kepada al-musyaqqah, yaitu menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Ya, di sini contohnya adalah bapak yang ambil itu kebun. Selain di antara manusia, ada yang memiliki kebun contohnya, dan ada pula yang tidak memiliki namun ia memiliki keinginan, usaha, dan mau untuk bekerja keras. Ataupun bisa kita sebut tidak memiliki modal. Nah, orang yang memiliki kebun tadi tidak memiliki waktu untuk mengusahakan kebunnya. Namun di sisi lain, banyak orang memiliki usaha, waktu, namun tidak memiliki modal atau kebun. Nah, dengan demikian, adanya mudharabah atau kirot ini ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan di antara kedua orang di atas, yakni untuk kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya, yaitu dalil dari riba. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Imran ayat 130. Bapak tambahin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadu aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi illa millah." Ya, riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Ini yang nampak. Namun, ujungnya riba makin membuat sedikit, yaitu sedikit jumlah maupun sedikit dari keberkahan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2279, dan Al-Hafidz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Ya, maka jelas dari hadis tersebut bagaimana keharaman riba dan bagaimana hukuman bagi orang-orang yang melakukannya. Kirat atau mudoroba
memiliki dua macam ditinjau dari tata cara penyerahan modal. Yang pertama, yaitu mudharabah mutlaqah, yang mana si pemilik modal membebaskan orang yang mengerjakan modal tersebut bebas melakukan transaksi apa saja secara halal ataupun memperjualbelikan apa saja secara halal. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu menyerahkan modal kepada orang yang akan mempekerjakan modalnya, namun disertai syarat tertentu sehingga antara modal dan syarat juga mengikuti terhadap orang yang ingin mengerjakan modal tersebut. Jadi ada peraturan di dalam qirot mudharabah muqayyadah. Nah, selanjutnya juga ada beberapa kerjasama ataupun qirot yang ditambahkan, yaitu musakoh. Yang pertama, yaitu lahan pertanian diberikan kepada orang yang akan bekerja. Nah, ini bentuk kerjasama agar lahan pertanian tersebut menjadi produktif, membuahkan hasil, dan kemudian disepakati untuk bagi hasilnya. Dan selanjutnya itu muzara'ah, sistem perekonomian yang dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada orang yang bekerja di pertaniannya. Namun, benihnya dari petani yang ia kerjakan. Jadi, pemilik modal hanya memiliki tanah tersebut, tanah pertaniannya. Nah, selama itu produktif dan membuahkan hasil, kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, yang ketiga, mukhabarah adalah sistem perekonomian di mana pemilik lahan pertanian dan orang yang bekerja di pertaniannya tersebut benihnya dari orang yang memiliki tanah. Jadi petani murni bekerja kepada orang yang memiliki pertanian tersebut, lalu dibuat perjanjian bagaimana cara bagi hasilnya. Dan selanjutnya, tata cara pelaksanaan qirot memiliki ada 5, yaitu rukunnya. Di antara kedua belah pihak, yaitu berakad, akadnya, modal, pembagian keuntungan kerjaannya. Maka dari 5 tersebut harus jelas. Salah satunya adalah modal. Untuk kejelasan tentang modal, maka bentuk usaha pembagian keuntungan dan jika diperlukan juga menyangkut masa penghitungan jatuh tempo setelah modal dijalankan. Maka, seandainya modal telah diberikan kepada orang yang akan bekerja sama, namun dalam waktu tertentu modal tersebut telah hilang ataupun berbeda, namun perjanjian belum terjadi, maka qirot bisa batal. Seperti itu. Jenis-jenis riba. Riba terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu riba fudul. Riba fudul adalah penukaran dua barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Misalnya 1 gram emas dengan 1,5 gram emas yang sama. Selanjutnya, yaitu riba qardi. Yaitu riba dalam bentuk hutang piutang atau pinjaman dengan syarat yang memberikan pinjaman ataupun yang memiliki modal dapat keuntungan daripada yang ia hutangkan. Jadi, misalnya seseorang memberikan hutang kepada orang yang lainnya, namun dengan syarat yang mengutangkan mendapatkan keuntungan dari yang ia hutangkan. Selanjutnya yaitu ribayat, yaitu riba yang dilakukan dalam transaksi jual beli yang belum diserah terimakan. Misalnya, seseorang membeli HP, lalu HP tersebut yang baru dibeli, namun belum ada akad serah terima, HP tersebut sudah ia jual kembali. Nah, riba ini juga disebutkan dengan riba bai. Selanjutnya yang terakhir adalah riba nasa atau nasiah. Yang mana riba ini adalah praktek riba dari orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Yang mana melipat gandakan tambahan dari yang ia utangkan karena penundaan waktu pembayaran. Misalnya, seseorang memberikan hutang kepada si A, kepada si B memberikan hutang. Namun, pada saat waktu tempo pembayaran, si B tidak memiliki uang yang ia janjikan. Maka akan ada tambahan pada setiap hari ketika si B menunda atau belum memiliki uang untuk membayar kepada si A tersebut. Nah, dilarangnya riba. Salah satu dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika engkau beriman. Dalil yang pendek lagi dari surah Al-Baqarah yaitu wa halallahu al-bai'u wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Baik. Selanjutnya yaitu pengertian dari bunga bank. Bunga bank pada dasarnya merupakan tambahan yang diambil dari persentase dana yang disalurkan kepada kreditor melalui produk-produk penyaluran dana yang disediakan ataupun dana yang ditanam atau bisa disebutkan saving. Nah, bisa dijelaskan antara bunga bank yaitu perjanjian awal antara bank dengan nasabah untuk menentukan presentasi bunga. Nah, jumlah bunga yang akan diterima sudah diketahui di awal perjanjian. Pembayaran bunga tetap sesuai dengan perjanjian di awal tanpa memperhitungkan untung ataupun rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat walaupun terdapat peningkatan keuntungan. Pengambilan dan penerimaan bunga adalah termasuk riba. Maka dari sini saja sudah kita bisa menjelaskan bahwa bunga bank adalah haram. Begitupun dari pendapat ulama tentang bunga bank. Yang mana jumhur ulama sepakat mengenai keharaman bunga dari bank. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan atau ad-darurah. Itu darurat. Nah, selanjutnya juga ingin diperjelaskan ataupun sistem dari bagi hasil. Nah, ada beberapa bank syariah pada zaman modern ini yang mana perjanjian awal antara bank dengan nasabah untuk menentukan bagi hasil. Nah, di awal sudah bagi hasil. Jumlah bagi hasil akan ditentukan di akhir bulan. Pembayaran bagi hasil tidak tetap, berubah-ubah mengikuti siklus pendapatan. Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan dan pengambilan dan penerimaan bagi hasil adalah halal. Namun terkadang ada yang berbeda dari sistem bagi hasil ini, yaitu satu hal, ketika kerugian ataupun jatuhnya dari modal tersebut, maka modal semuanya harus dikembalikan. Maka di titik inilah tidak walaupun sistemnya halal, maka sistem bagi hasil ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Ini merugikan satu pihak. Memang modal adalah milik dari bank syariah tersebut, namun orang yang bekerja pada bank tersebut harus mengembalikan seluruh modal, walaupun terjadi kebangkrutan. Kak bisa dijelas ya, antara bunga dan bagi hasil ini sama-sama tidak boleh jika dalam sistem bagi hasil, modal akhirnya apabila terjadi kebangkrutan antara si pekerja dan yang memberikan modal harus mengembalikan seluruh modal kepada yang memiliki modal. Namun sistem bagi hasil akan diperbolehkan apabila ketika terjadi kebangkrutan, jumlah modal tadi dihitung, namun tidak harus semuanya dikembalikan kepada yang memiliki modal atau sama-sama harus ada kejelasan antara si pekerja dan yang memberi modal. Tidak ada satu pihak yang harus diuntungkan. Baik. Baik, sebelum Bapak tutup dari video pembelajaran ini, Bapak ingin mengucapkan jazakumullah khair buat murid-murid Bapak yang telah mendengarkan. Jangan lupa, tidak hanya mendengarkan dan memahami dari video ini, namun ambillah catatan sehingga kalian bisa mencatat bagian-bagian penting dari video ini. Karena apa? Ilmu itu bagaikan sebuah buruan ataupun seekor hewan buruan. Apabila engkau tidak mengikat buruanmu dengan sangat kuat, maka ia bisa lepas, bahkan bisa lebih cepat lepasnya daripada unta di tengah padang pasir. Maka murid-murid Bapak, ambillah pulpen dan buku kalian, catatan kalian masing-masing, bisa kalian catat, dan adapun yang tidak kalian pahami bisa menanyakan kepada Bapak via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.